Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin mekanisme untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau diri sendiri, urus persoalan anak saya. Kasusnya sebelum semacam arogansi kelompok itu dipamerkan. Jadi tetap adalah hak netizen untuk berkomentar, tetapi setiap kali kita bertemu dengan satu situasi yang memungkinkan kita mengambil jarak lebih dahulu supaya ada refleksi, supaya ada diskusi kritis, maka kita dahulukan diskusi kritisnya tuh. Kita kan bisa mulai dengan memperdebatkan apakah boleh murid merokok. Tidak boleh. Kalau dia melanggar, boleh nggak? Boleh aja dia melanggar, tetapi dia akan dapat sanksi, kan nggak ada soal kan. Kan perintah itu bisa dilanggar, tetapi ada sanksinya. Nah, sanksinya itu bukan ditendang, itu duduk perkaranya tuh. Jadi tidak boleh dianggap bahwa karena dia melanggar sanksi, maka dia harus dapat hukuman fisik. Tidak, hukumannya harusnya hukuman administrasi, yaitu nggak naik kelas diturunin, tidak boleh juga diturunin nilainya tuh, kan itu urusan dengan kecerdasan. Jadi semua sanksi harus dinyatakan secara tertulis artinya ada konsekuensinya. Nah, mungkin juga kita anggap ya guru itu arogan atau guru itu mau pamer bahwa dia di atas si murid. Ya justru itu yang menyebabkan tidak ada hubungan dialogis antara guru dan murid. Jadi sekali lagi penting untuk memulai satu tradisi. Begitu ada kesalahan, bawa dalam forum. Jangan dihukum langsung oleh si murid, si guru itu. Bahkan mungkin si murid punya argumentasi kenapa dia merokok. Kan itu memungkinkan ada percakapan, oh dia merokok karena ingin pamer, dia merokok karena memang sengaja ingin melanggar supaya dapat hukuman. Nggak ada soal tuh. Tapi sekali lagi kekerasan tidak boleh ada di dalam sistem pendidikan. Jadi saya tetap menganggap bahwa kemarahan netizen itu jangan dijadikan alasan untuk menjadikan si korban itu dua kali dihukum. Udah dihukum oleh si guru dengan cara yang tidak pantas, malah dihukum lagi oleh netizen. Seolah-olah memang itu hak dia untuk menerima ketidakpantasan itu. Jadi saya ingin teman-teman netizen pakai akal sehat tuh. Hanya dengan cara itu kita bisa mengatakan bahwa kita punya harapan pada netizen yang berpikir cerdik, yang berpikir kritis. Jadi kasus ini memang kasus yang bukan kasus politik, tapi dia bisa juga menjadi latar untuk melihat bahwa bagaimana kehidupan politik kita itu didasarkan pada ketiadaan aturan. Padahal aturannya sudah ada. Dan itu yang kita anggap sebagai korupsi. Korupsi artinya mengkhianati aturan karena ingin memamerkan kekuasaan. Nah, sekarang terlihat bahwa di dalam kehidupan sekolah juga yang dipamerkan adalah kekuasaan. Kekuasaan si guru itu dipamerkan, lalu netizen rame-rame membela si guru. Itu namanya. Beberapa hari lalu, kembali terjadi kasus viral di dunia pendidikan. Seorang guru menampar muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Ketika seorang guru menghukum murid yang merokok, sebenarnya yang ia lakukan bukan semata-mata menghukum tindakan merokoknya, tetapi ia sedang menyelamatkan institusi pendidikan. Kenapa bisa begitu? Kalau dilihat secara logis, suami, kakek, saudara, atau orang dekat di lingkungan guru ini mungkin juga merokok. Tapi, apakah guru itu juga menampar mereka? Tentu tidak. Itu artinya, yang dihukum bukan aktivitas merokok itu sendiri, melainkan tempat dan konteksnya, yaitu ketika tindakan itu dilakukan di sekolah. Yang dalam hal ini, itu dilakukan di lingkungan institusi pendidikan yang memiliki aturan dan nilai. Mari kita pakai analogi sederhana. Misalnya, anak Anda bermain api di dalam rumah. Dan kemudian, Anda menamparnya. Apakah Anda sedang menampar tindakan anak karena bermain api? Jawabannya, tentu saja tidak. Karena ketika anak Anda bermain api di luar rumah, karena mungkin sedang main masak-masakan, Anda mungkin malah memujinya. Tapi ketika dilakukan di ruang tamu, Anda marah karena main api di dalam rumah itu membahayakan rumah secara keseluruhan.
meningkatkan risiko kebakaran. Jadi, Anda tidak sedang menghukum anak Anda karena bermain api, melainkan sedang melindungi rumah Anda dari kebakaran. Hal yang sama juga terjadi pada guru yang menampar muridnya. Saat menampar murid yang merokok, ia tidak menampar si murid karena merokoknya. Tetapi, karena tindakan si murid membahayakan tatanan sekolah. Namun, ada yang berpendapat, tapi kan tidak harus sampai ditampar? Benar. Tapi kita juga perlu memahami bahwa tindakan seseorang biasanya adalah hasil akumulasi dari banyak hal. Mungkin murid itu sudah berkali-kali berbuat kesalahan, menentang aturan, membangkang, dan peristiwa merokok ini menjadi puncaknya. Tidak mungkin seorang guru menampar tanpa sebab. Kalau anak itu tiba-tiba merokok padahal sebelumnya baik-baik saja, tentu kasusnya lain. Tapi faktanya, tidak semua murid berani merokok di sekolah. Hanya murid tertentu yang berani melakukan itu, berarti memang ada variabel pendukungnya. Ada pola perilaku, ada pembangkangan yang sudah menumpuk sebelumnya. Jadi, tindakan guru menampar bukan tanpa alasan. Ia sedang menampar sikap pemberontakan, bukan sekadar perbuatan merokoknya. Sekolah adalah institusi dengan aturan yang disepakati bersama, antara guru, murid, dan orang tua. Ketika aturan itu dilanggar, apalagi dengan sikap menantang, guru punya tanggung jawab menjaga wibawa dan tatanan sekolah. Kalau kita protes karena guru menampar murid, artinya kita sedang memprotes kesepakatan bersama tentang disiplin di sekolah. Ibaratnya seperti membiarkan anak bermain api di ruang tamu, lalu marah ketika orang tuanya menegur. Padahal, kalau tindakan itu dibiarkan, rumah bisa terbakar. Karena itu, ketika kita membela si murid yang ditampar, hati-hati. Yang kita bela bisa jadi bukan muridnya, tapi sikap pembangkangannya. Dan kalau pembangkangan ini dianggap wajar, maka akan lahir pelanggaran yang lebih besar. Awalnya mungkin hanya merokok. Tapi lama-lama, jika dibiarkan, bisa muncul tindakan yang lebih parah. Sama seperti api kecil yang dibiarkan di ruang tamu, lama-lama bisa jadi api unggun dan membakar seluruh rumah. Jadi, tindakan guru tadi bisa dipahami sebagai upaya mencegah kebakaran besar dalam dunia pendidikan. Ia mungkin salah dalam cara. Menampar adalah kekerasan fisik yang tidak dibenarkan, tapi niatnya bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap disiplin dan keselamatan moral murid. Kalau mau memperbaiki keadaan, bukan dengan membela muridnya, tapi dengan memperbaiki sistemnya. Misalnya, membuat regulasi sanksi tegas yang tidak melibatkan kekerasan. Bisa berupa peringatan, skorsing, atau sanksi administrasi. Namun jangan sampai sikap membela murid justru menjadi pembenaran bagi perilaku membangkang. Karena jika itu terjadi, kerusakan dalam institusi pendidikan akan semakin besar. Kami sendiri tidak membenarkan kekerasan, tapi kami bisa memahami alasan emosional dan akumulatif di balik tindakan guru tersebut. Guru juga manusia, bisa lelah dan marah setelah berkali-kali menghadapi perilaku murid yang menantang.